Kalau kita nggak tanggung jawab, lantas apa makna kita sebagai kepala rumah tangga? Apa makna kita sebagai kepala keluarga? Apa makna kita sebagai ayah? Apa makna kita sebagai suami? Kalau kita hanya menyalahkan istri, kalau kita hanya memberikan nafkah itu seadanya atau mengatakan sabar dulu ya Mi, sabar dulu ya Bunda, gitu. Tugas kita usaha maksimal, gitu. Makanya yang namanya nafkah itu nanti akan saya bahas di bagian akhir, bukan hanya uang. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Bayu Baik. Jadi ini aku mau sharing ke teman-teman sekalian. Jadi ini adalah salah satu video yang aku rekam di alam. Ini mendokumentasikan perjalanan saya sambil mengurusi lahan dan perkebunan kopi yang sedang saya bangun. Tetapi aku pengen menyampaikan sesuatu buat legasi dan juga buat pembelajaran. Teman-teman barangkali bisa mengambil hikmah dari video ini. Jadi pada video ini aku pengen sharing tentang nafkah itu adalah kehormatan. Bagi Anda laki-laki muslim, nafkah itu adalah kehormatan. Ya, jadi ini yang pengen aku berbagi ke Anda sekalian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa bernilai bermanfaat, ya, bermakna, berpahala. Jadi kenapa nafkah itu adalah amanah dan kehormatan? Karena kita lihat banyak kemudian di antara kita mungkin menganggap bahwa nafkah itu sebagai beban. Padahal nafkah itu sebetulnya bukan beban, ya. Makanya kita memaknai. Jadi hidup ini kita harus bisa memaknai, menukarkan waktu kita dengan tujuan hidup, gitu. Ketika kita menikah dengan istri kita, kemudian kita punya anak, punya keluarga, punya mertua, ya, itu merupakan salah satu perjalanan hidup yang dialami oleh banyak orang. Makanya ketika Anda menikah, Anda berkeluarga, maka harus disiapkan mentalitas, pola pikir. Salah satunya adalah bab tentang nafkah. Maka di kesempatan ini aku ingin menyampaikan bahwa nafkah itu adalah amanah dan kehormatan. Jadi kalau kita ngasih nafkah ke istri kita, itu jangan ditanya, Mi, Bunda, istriku yang tercinta, kok uangnya cepet banget habis? Jangan tanya seperti itu. Kenapa? Karena ngasihnya nggak banyak. Ya, paling-paling ngasihnya cuma 20 juta, 2 juta. Kecuali Anda ngasihnya 20 miliar, kan gitu. Bolehlah nanya seperti itu. Kenapa? Karena nafkah itu adalah kehormatan kita sebagai kaum laki-laki. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, itu kehormatannya itu adalah memberikan nafkah buat istri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Jadi nggak perlu lagi ditanya, kok uangnya cepat habis, gitu. Jadi di video ini aku pengen ngasih pesan, terutama untuk diriku sendiri, bahwa yang namanya nafkah itu adalah tanggung jawab. Yang namanya nafkah adalah kehormatan. Jadi kita mendapatkan kehormatan, kita mendapatkan amanah. Jadi jangan sebagai beban, gitu. Nah, maka jangan malas untuk kita ikhtiar maksimal. Nih, jadi kita harus ikhtiar maksimal, ya. Karena apa? Karena kita seperti jihad fisabilillah. Itulah keluarga kita, itulah tanggung jawab kita. Jadi hidup itu tanggung jawab. Kalau kita nggak tanggung jawab, lantas apa makna kita sebagai kepala rumah tangga? Apa makna kita sebagai kepala keluarga? Apa makna kita sebagai ayah? Apa makna kita sebagai suami? Kalau kita hanya menyalahkan istri, kalau kita hanya memberikan nafkah itu seadanya atau mengatakan sabar dulu ya Mi, sabar dulu ya Bunda, gitu. Tugas kita usaha maksimal, gitu. Makanya yang namanya nafkah itu nanti akan saya bahas di bagian akhir, bukan hanya uang, gitu. Nah, makanya ikhtiar itu yang harus maksimal, ya. Jadi ketika kita mencari nafkah untuk istri kita, untuk anak-anak kita, maka lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Gagal itu biasa, ya, gak dapat duit itu biasa. Tapi jangan sampai kita berhenti dan menyerah. Karena nafkah yang kita berikan untuk istri kita, untuk anak kita adalah kehormatan. Dan ini adalah kemuliaan bagi kita sebagai kaum laki-laki. Jadi siapa yang masih merasa istri sebagai beban? Ya, istri itu bukan beban, istri itu kehormatan, anak itu kehormatan, keluarga kita itu kehormatan kita. Karena mereka adalah amanah bagi kita. Itulah kita, laki-laki sebagai qawam, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Maka jangan ragu kita mengeluarkan uang.
atau kita mengeluarkan harta untuk nafkah. Jangan pelit, jangan medit, ya. Jangan ditanya-tanya lagi. Ya kalau kita kasih habis, ya memang habis kan dipakai untuk keluarga. Istri itu kalau pakai duitnya untuk keluarga. Gitu ya, untuk anak. Gitu. Jadi nggak perlu ditanya lagi, ngapain ditanya? Ya. Ya, jadi inilah kehormatan. Jadi nggak usah nanya kok cepat habis duitnya, kok cepat habis, nggak usah ditanya. Karena itu kehormatan bagi kita. Tugas kita sebagai laki-laki adalah bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita. Jadi kita berusaha menjadi tanggung jawab. Kalau kita sampai mati, insya Allah mati fisabilillah. Karena kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya, paling baik kepada anaknya, paling baik kepada keluarganya. Itulah hadis, itulah hukum syariat. Gitu. Makanya sedekah terbaik itu kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Itu dulu gitu ya. Jangan dulu kita kemudian banyak bantuin teman, ngasih pinjaman, nolongin, solidaritas, tapi keluarga ditinggalin. Istri keleleran, ditelantarin, anak ditelantarin. Jangan sampai itu pada Anda. Kenapa? Karena nafkah itu adalah jalan kesuksesan. Jadi ini aku pengen ngasih tahu bahwa kalau kita mau berhasil, kita mau dapat duit banyak, mau dapat harta banyak, maka jalan kesuksesan itulah memberi nafkah yang terbaik untuk istri kita, untuk anak kita. Ya, jadi uang yang kita belanjakan untuk istri kita, untuk anak kita, itu luar biasa. Gak bikin kalian miskin, gak bikin Anda miskin. Justru adalah jalan menuju keberkahan, jalan menuju keberlimpahan. Jadi tidak usah ribut, kalau udah dikasih, udah kasih aja. Ikhlas, redo, jangan mengharap kembali gitu. Makanya di video ini nasihat untuk saya sendiri bahwa mari kita menjadi laki-laki yang tangguh dalam ekonomi keluarga. Kita punya perencanaan untuk keluarga. Kita punya planning, kita ikhtiar untuk keluarga. Kita kerja gitu. Yang penting bagaimana keluarga itu tercukupi. Jadi nafkah itu bukan hanya uang. Tadi yang saya sampaikan di depan bahwa nafkah itu juga perhatian. Berikan waktu, blocking time buat istri, buat anak, buat keluarga. Ya, berikan mereka perhatian. Berikan mereka perlindungan. Berikan mereka pendidikan. Jadi kalau kita bekerja keras, ikhtiar maksimal, ini juga mengajari, mendidik istri dan anak kita. Bahwa bapaknya, kita sebagai seorang ayah, itu benar-benar kerja keras untuk mereka. Dan kita mengharap ridho Allah saja. Ya, jadi ini yang penting. Insya Allah apa yang kita berikan di jalan yang diniatkan karena ibadah kepada Allah Ta'ala, karena tanggung jawab kita, ya, yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itu tidak ada yang sia-sia. Jadi nafkah itu memang amanah yang sangat luar biasa, amanah yang sangat agung. Jadi kalau kita mau dapat amanah, dapat rezeki lagi lebih banyak, ya Allah berikan kepada kita dapat amanah dari orang, maka amanah dulu di dalam keluarga kita. Bangun dulu koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua bangun koneksi dengan istri, bangun koneksi dengan anak. Jangan sampai anak terlantar. Anak gak dapat perhatian, anak gak mendapat pendidikan. Ingat, pendidikan. Kita banyak kemudian sekolah, kuliah itu hanya diajar, bukan dididik. Didik itu di keluarga. Oleh siapa? Oleh seorang ayah. Oleh kita sebagai seorang kepala keluarga. Maka nafkah itu adalah amanah, bukan sebuah kewajiban, apalagi sebuah beban. Nah ini mindset ini dulu yang harus kita bangun kalau kita mau berkelimpahan. Jadi hiduplah dengan mentalitas kaya, dengan sikap kaya. Jangan kemudian kita dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kemudian yang sabar ya nak, yang sabar ya mi, yang sabar ya sayangku gitu. Gitu. Tapi tugas kita harus berjuang, memberi yang terbaik buat mereka. Karena kita udah menikahi istri kita udah punya anak, kita harus bertanggung jawab. Walaupun kita sampai mati. Insya Allah ya, ini matinya nggak akan sia-sia. Nanti banyak ya ayat-ayat di dalam nas-nas Quran, misalnya di surat An-Nisa ayat 34 atau Quran surat At-Tolak itu banyak sekali ya. Kemudian ayat-ayat tentang bagaimana kemudian kita sebagai kepala keluarga atau di surat Luqmanul Hakim sebagai kepala keluarga harus memberikan pendidikan. Jadi laki-laki mulia itu adalah yang menafkahi keluarganya dengan sungguh-sungguh, memberikan perhatian, mendidik mereka, mengarahkan mereka sebagai qawam, sebagai pemimpin. Ya, itulah makna kita sebagai kepala keluarga dan inilah jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keberkahan. Jadi
Nafkah itu bentuk cinta kita kepada istri kita, bentuk cinta kita kepada anak kita, bentuk cinta kita kepada keluarga kita, bukan beban. Ingat itu. Ya. Dan nafkah itulah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita sebagai laki-laki tidak sungguh-sungguh dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, lantas apa makna keberadaan kita sebagai kepala keluarga? Maknanya apa kita sebagai suami? Maknanya apa kita sebagai ayah? Nah, maka saya kemudian pengen menyerukan bahwa mari kita bangkit sebagai laki-laki muslim. Marilah kita memberikan nafkah sebagai jalan rezeki, jalan keberkahan, jalan kebaikan, jalan kesuksesan. Karena banyak di luar sana laki-laki pelit sama istrinya. Ya, atau abai menafkahi keluarga. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi kita seorang muslim. Makanya membangun warisan yang hebat, membangun keturunan yang hebat, yang kuat, dimulai dari kesungguhan kita memberikan nafkah kepada istri, anak kita, dan keluarga kita. Jadi nafkah itu merupakan investasi jangka panjang. Investasi yang paling hebat, yang jangka panjang. Kenapa? Karena ini akan memberikan keteladanan kepada anak kita, kepada istri kita. Sehingga anak kita bisa kita bentuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah merupakan aset terbaik bagi orang tuanya. Bagi kita sebagai ayah. Dan nafkah itu adalah legasi kita sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak dalam peradaban Islam. Maka nafkah itu adalah kekuatan bagi umat. Maka kalau kita mau membangun umat, mari kita membangun keluarga, membangun diri, yang memberikan nafkah yang terbaik untuk istri, untuk anak kita. Sehingga kepada seluruh laki-laki muslim, mari kita bangkit. Mari kita bersungguh-sungguh dalam menafkahi keluarga kita. Karena nafkah itu adalah kehormatan, bukan beban. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ngopi. Ini aku di sini ada kopi Aspologi ya, Masya Allah. Aku mendirikan Aspo ini ada herbal, ada teh detok untuk ngatasin kembung, sembelit. Ada juga kopi Aspologi, ada kunyitin untuk ngatasin nyeri haid, ada herbal racikan khusus. Ya, semuanya adalah produk-produk halal yang kemudian berkhasiat. Siapa yang kemudian percaya sama herbal, ini sebagai alternatif. Kalau Anda mulai masalah sembelit, kembung, bisa minum Aspo detok. Kalau Anda mau untuk lembur mencari nafkah, Anda bisa ngopi Aspologi. Kopinya Robusta dan Arabica yang di blend. Ini rasanya nikmat, memberikan semangat bagi kita. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Barakallahu fikum.